Film dibuka dengan memperlihatkan kemeriahan sebuah festival di sebuah daerah di wilayah Inggris bagian selatan. Terlihat juga seorang wanita bernama Siti, yang saat itu memanggil ketiga anaknya untuk segera pulang karena hari sudah larut malam. Kemudian terdengar Siti menerima panggilan, bukan hanya sekali, tapi lebih dari 3 kali, dan tanpa jawaban dari si penelepon. Setelah panggilan yang terakhir, seorang pria muncul di dalam rumahnya, dan setelah itu hanya jeritan Siti yang terdengar. Hari berikutnya, beberapa petugas polisi tiba di rumah Siti. Seorang detektif yang menangani kasus tersebut hanya terdiam melihat pemandangan di depannya. Rupanya Siti, suami beserta ketiga anaknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Beberapa minggu kemudian, scene berpindah ke sebuah kota di Colorado, Amerika Serikat. Terlihat seorang gadis SMA yang bernama Echa. Rupanya, saat itu Echa tengah bermasalah dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Dita. Hal itu dipicu karena Dita kedapatan mencium pacar Echa yang bernama Surya di saat pesta. Setelah jam olahraga selesai, Surya menghampirinya. Ia berusaha menjelaskan kalau kejadian kemarin bukanlah salah dirinya. Tapi saat di pesta Dita lah yang menciumnya. Hal itu dikarenakan saat itu Dita sedang mabuk parah. Namun sepanjang apapun Surya menjelaskan, Echa tetap tak mau mendengar alasan apapun darinya. Saat di kelas seni, Scarlett sahabat Echa, menyarankan agar Echa memutuskan hubungannya dengan Surya agar masalah di antara mereka tak berlarut-larut seperti itu. Dan sepertinya Echa pun juga merasa itu adalah jalan terbaik. Kemudian sahabatnya yang bernama Dita itu pun ikut bergabung. Namun karena merasa kehadirannya tak diharapkan oleh dua sahabat, ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Scarlett lalu menanyakan apakah Echa akan menghadiri pesta api unggun yang akan diadakan di hutan besok malam. Ia pun mengatakan kalau ia tak mau datang, ia masih tak mau bertemu dengan Surya. Begitu juga dengan Dita. Selain itu, kebetulan juga ayahnya meminta bantuan Echa untuk menemani anak salah satu kawan lamanya. Echa pun dengan senang hati menerimanya. Karena memang ia tak ingin bertemu dengan pacarnya untuk sementara waktu. Setelah berkendara selama berjam-jam lamanya, tibalah mereka di daerah pegunungan yang bernama Elan Valley. Setelah sampai, ayah mengatakan ia sangat menghargai apa yang dilakukan Echa, karena Echa rela memenuhi permintaan ayahnya dan juga berpesan agar ia menelepon jika terjadi apa-apa. Setelah menurunkan Echa di depan garasi, si ayah pun kembali ke kota. Echa masuk ke dalam rumah tersebut dan disambut oleh seorang pria bernama Dr. Andre. Ia juga disambut oleh nyonya rumah yang bernama Hesti. Hesti mengatakan ia sangat berterima kasih karena Echa mau menjadi babysitter untuk kedua anaknya, karena kebetulan mereka akan merayakan anniversary mereka di sebuah restoran yang cukup jauh dari sana. Selain itu, satu pelayan di rumahnya yang bernama Rosa juga tidak tinggal di sana, karena ibunya yang sedang sakit keras mengharuskannya untuk pulang pergi. Hesti mengatakan kalau rumahnya sudah dipasangi alarm keamanan tetapi kadang alarm tersebut sering mengalami malfungsi. Karena itu, Echa diberikan sebuah pin untuk menonaktifkannya kapan saja. Dia juga diberitahu kamar anak-anak ada di atas, saat ini mereka sedang tidur lebih awal karena mereka terkena flu. Hesti juga memperlihatkan sebuah rumah kecil beberapa meter dari rumahnya. Rumah itu biasa ia sebut sebagai rumah tamu dan biasa ditempati putra sulung mereka saat sedang belajar. Setelah Echa tak ada pertanyaan lagi, Hesti menyalakan alarm dan mereka pun berangkat tanpa merasakan suatu firasat apapun. Beberapa jam kemudian, malam pun tiba. Echa mulai sedikit merinding tinggal sendirian di tempat terpencil seperti itu. Untuk mengisi waktu, ia mencoba beberapa remote di depannya. Ia pun kaget karena hampir semua fasilitas dijalankan dengan remote control. Bosan dengan itu semua, ia pun iseng-iseng masuk ke dalam kamar Hesti. Ia juga sempat mencoba perhiasan dan gaun milik rumahnya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba ia mendengar seseorang masuk ke dalam rumah. Ia segera kembali ke ruang depan dan mengira Andre dan istrinya telah kembali. Ia mencoba memanggil namun tak ada jawaban darinya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara gaduh dari lantai atas. Kali ini ia mengira kalau itu adalah si pelayan yang bernama Rosa. Saat ia mau ke atas, terdengar suara pintu belakang terbuka.
Dengan perlahan ia memberanikan diri melangkah ke sana, dan setibanya di sana, ia sedikit tenang karena ternyata itu adalah Rosa yang sedang memberi makan ikan dan burung-burung di kebun belakang. Dengan perasaan tenang, ia kembali ke sofa dan saat itulah ia menerima satu panggilan. Namun setelah diangkat, tak ada jawaban dari si penelepon dan malah ditutup secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, alarm keamanan berbunyi. Echa segera ke depan dan mematikannya dengan PIN yang sudah disediakan. Bersamaan dengan itu, telepon berdering yang rupanya berasal dari operator sistem keamanan terkait. Ia menanyakan keadaan Echa karena sistem mengirim sinyal darurat ke kantor pusat. Echa mengatakan kalau terjadi malfungsi pada alarm karena tak ada sesuatu apapun yang terjadi di rumah tersebut. Ia kemudian kembali ke dalam karena telepon kembali berdering. Saat telepon diangkat, terdengar seorang pria bersuara berat yang menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Saat Echa menanyakan siapakah dirinya, panggilan pun diputus oleh pria tersebut. Echa mulai resah dan sedikit takut, pasalnya di rumah sebesar itu ia hanya seorang diri. Rosa yang mendadak pergi tanpa kabar pun membuatnya semakin takut, merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mengambil sebatang besi dan mulai berkeliling sampai ke bagian belakang rumah, namun tak ada satupun kejanggalan dalam rumah tersebut. Tiba-tiba telepon kembali berdering, yang ternyata itu adalah prank dari Dita. Ia kaget Dita bisa ada di sana. Saat ditanya, Dita mengatakan kalau ia masuk dari pintu garasi yang masih terbuka. Echa segera ke sana dan memastikannya. Apa yang dikatakan Dita ternyata benar. Dita lalu menjelaskan tujuannya ke sana, yaitu untuk membereskan masalahnya yang kemarin. Ia hanya ingin menjelaskan kalau ia tak ada niat sedikitpun merebut Surya darinya. Kejadian yang dituduhkan padanya itu karena disebabkan dirinya yang sedang mabuk. Tapi justru Echa mengatakan bahwa dirinya tak ada waktu membicarakan masalah tersebut, karena saat ini dia sedang bekerja. Dia tak mau membicarakannya karena takut akan membangunkan anak-anak yang sedang tertidur. Tadinya Dita ingin mengajaknya berdamai sambil sedikit minum-minum. Namun karena Echa memaksanya pergi, ia pun memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di luar, Dita mendengar suara langkah kaki dari semak belukar. Tentu saja hal itu membuatnya ketakutan. Masalah pun semakin bertambah ketika kunci mobilnya terjatuh ke bawah mobil. Mau tak mau, ia harus mengambilnya terlebih dahulu. Ia telah berhasil menyalakan mobil yang sempat mogok beberapa kali. Perjalanannya pun kembali tersendat akibat terhalang satu pohon yang tumbang akibat badai. Karena tak ada pilihan, ia pun keluar dan berusaha menggeser pohon tersebut. Namun tiba-tiba seseorang muncul dan kemudian menyerangnya. Kemudian tiba-tiba Echa mendengar seseorang mengetuk pintu rumah dengan sangat keras. Karena berpikir itu Dita, ia pun membukanya, akan tetapi rupanya tak ada seorang pun di luar sana. Lagi-lagi hal itu membuat Echa merasa takut. Di saat bersamaan, telepon rumah kembali berdering. Saat diangkat, rupanya itu adalah Surya yang ingin tahu kenapa Echa tak datang ke acara api unggun. Echa lalu menanyakan apakah Suryalah yang telah menelepon ke tempatnya beberapa kali. Tentu saja Surya mengatakan dirinya hanya baru sekali ini menelepon. Namun ia menduga kalau mungkin itu adalah ulah teman-teman yang lain. Namun sinyal telepon akhirnya melemah dan kemudian panggilan di antara mereka terputus. Beberapa saat kemudian, ponsel di ruangan lain berdering dan muncul nama Dita terpampang di layar. Tentu saja Echa mengira itu adalah panggilan dari Dita, namun suara pria misterius yang tadilah yang menjawabnya dengan nada berat. Pria itu mengatakan kalau ia bukan Dita. Tentu saja, Echa sangat kaget. Saat ditanyakan kembali siapakah dia, pria itu langsung menutupnya. Ia merasa itu perbuatan iseng teman-temannya. Echa lalu menelpon Scarlett, tapi Scarlett mengatakan dia sedang di pesta api unggun dan tak bisa mendengar suara Echa dengan jelas. Tak lama kemudian sinyal pun hilang dan panggilan mereka kembali terputus. Echa lalu menelpon ayahnya, namun ayahnya tak bisa menjawab panggilan. Ia pun tak ada pilihan lain selain menghubungi Hesti, namun hasilnya sama saja, panggilan Hesti pun dialihkan ke voicemail. Tak ada pilihan lain, ia kemudian menelepon polisi. Terhubung dengan petugas yang bernama Indra, Echa menceritakan bahwa ia mendapatkan teror dari seorang pria misterius yang menelponnya berulang-ulang kali.
Indra berusaha menanyakan secara detail jenis teror yang dilakukan si penelepon. Echa tidak bisa menjelaskan karena si penelepon tak mengatakan apapun. Ia mengatakan kalau ia sangat takut dan sedang sendirian di rumah majikannya. Ia takut si peneror berbuat sesuatu padanya. Indra pun berusaha menenangkan Echa dan mengatakan kalau ia tak bisa mengambil tindakan apapun, karena si peneror mungkin hanya iseng dan tak terlihat berbahaya baginya. Indra pun meminta Echa tetap tenang dan menelepon kembali jika terjadi apa-apa. Setelah panggilan berakhir, Echa kembali berpikir kemanakah Rosa pergi sebenarnya. Setelah melihat nomor ponsel Rosa, ia pun mencoba menghubunginya. Setelah panggilannya tersambung, Echa kaget karena mendengar deringan ponsel tersebut berada di dalam rumah. Akan tetapi, panggilan tersebut tak ada yang menjawab. Echa mencoba menghubungi kembali sambil memeriksa beberapa ruangan, namun ia tak melihat siapapun. Hingga setelah mengulang beberapa kali, ia pun sampai ke tempat di mana ponsel Rosa berada. Namun ia tak melihat Rosa, hanya melihat tas dan ponsel Rosa berada di dalamnya. Lalu ponsel berdering kembali. Si pria misterius kembali menelepon dan menanyakan apakah Echa sudah memeriksa ruangan anak-anak. Echa menutup telepon dan segera naik ke lantai atas. Beruntung sampai di sana, anak-anak masih tertidur. Setelah turun, ia kembali menerima panggilan dari pria misterius tadi. Kali ini ia menanyakan bagaimana kondisi anak-anak yang tadi ia periksa. Tentu saja, hal itu membuat dia kaget. Bagaimana pria tersebut bisa tahu kalau ia baru saja kembali dari ruangan anak-anak? Echa merasa dirinya kini sedang diawasi. Ia lalu menutup semua tirai di rumah tersebut. Lalu menelepon polisi kembali. Di sana Echa mencoba menjelaskan kalau si penelepon misterius kembali meneleponnya, dan Echa yakin ia ada di luar rumah dan sedang mengawasinya karena ia bisa tahu apa yang dilakukan oleh dirinya. Indra yang mendengar hal tersebut, awalnya merasa itu hanya perbuatan orang iseng, namun mendengar cerita Echa tentang si pembantu yang menghilang secara misterius, Indra pun merasa kalau Echa sedang dalam bahaya. Indra lalu menanyakan lokasi di mana Echa sekarang berada, karena ia akan segera mengirim orang untuk menjemput Echa. Ia juga meminta Echa menahan panggilan jika si pria menelepon kembali, dan membuat koneksi tetap terhubung sekitar 60 detik. Hal itu dikarenakan si petugas akan mendeteksi posisi sang pria misterius dari panggilan tersebut. Setelah menunggu, panggilan kembali datang dari pria yang sama. Echa pun berusaha memancing pria tersebut agar terus berbicara, namun tak sampai 1 menit si pria misterius menutup teleponnya. Saat menatap rumah tamu, Echa teringat kalau Vincent, putra sulung Hesti, tinggal di sana. Ia pun yakin kalau Vincent ada di sana karena lampu di rumah tersebut masih menyala. Ia lalu menghubungi telepon di rumah Vincent agar mau menemaninya di rumah, namun rupanya Vincent meninggalkan pesan kalau ia sedang berkuliah. Echa pun merasa aneh, padahal ia yakin melihat bayangan seseorang di rumah tamu. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya nekat keluar dan menuju ke rumah tamu. Ia telah melewati hutan lebat, disertai hujan badai. Akhirnya dia sampai di sana. Rupanya pintu rumah tamu tak dikunci, ia juga tak melihat siapapun di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, ponsel di kamar Vincent berdering. Ia pun semakin yakin kalau si penelepon kini telah mengetahui posisinya. Ia pun berhasil membuat panggilan terhubung selama lebih dari 1 menit, akan tetapi tak satu pun kata keluar dari mulut si penelepon. Sambil melihat kembali ke rumah, ia mendapati lampu di kamar Rosa menyala, merasa Rosa telah kembali. Ia pun segera ke sana untuk memperingatkannya. Setelah masuk ke dalam rumah, Echa mengaktifkan alarm kembali. Ia pun sedikit tenang, merasa Rosa telah kembali ke rumah. Namun, saat dipanggil beberapa kali, ia tak mendengar jawaban dari Rosa, malah kembali menerima panggilan dari pria misterius. Echa mengangkat dan berusaha mengajaknya berbicara lebih lama. Namun, si pria tak berkata sepatah kata pun seperti biasanya, hanya suara nafas yang bisa Echa dengar. Saat Echa menanyakan tujuannya melakukan teror seperti itu, pria tersebut mengatakan kalau ia menginginkan tubuh Echa, itu membuat Echa kaget dan langsung menutup telepon. Setelah itu, ia mendengar suara guyuran air di toilet. Lagi-lagi saat dia ke sana, rupanya tak ada siapapun.
Di saat yang sama, ia menerima satu panggilan yang ternyata datang dari petugas Indra. Ia mengabarkan kalau si penelepon misterius terdeteksi berada di dalam rumah dan diminta segera keluar secepatnya. Di saat yang sama, semua lampu tiba-tiba padam, membuat situasi semakin mencekam. Lalu, Echa mendengar suara deringan ponsel yang terdengar cukup keras. Saat berbalik, ia melihat mayat Dita tergeletak di lantai toilet. Ia kemudian dengan perlahan mengendap-endap menuju ke kamar anak-anak. Ia pun kaget melihat mereka tak ada di ranjang. Ia mencoba mencari mereka, yang rupanya bersembunyi dalam sebuah almari kecil. Echa membawa mereka keluar kamar, namun langkahnya tiba-tiba terhenti karena ia melihat seseorang bersembunyi di atas plafon. Anak-anak lalu disuruh keluar lewat jendela, sementara Echa menahan agar si pria tak masuk ke dalam kamar. Setelah anak-anak berhasil turun, Echa pun menyusul mereka ke bawah. Echa mulai mengawasi kemana pria tersebut pergi. Setelah beberapa saat berusaha mencarinya, pria tersebut sudah berada di depannya. Pria tersebut menatap tajam ke arah Echa yang terhalang oleh kaca, ia hanya bisa menatap Echa dari dalam. Echa kemudian menyalakan alat penyiram kebun hingga ia dapat mencari tempat bersembunyi tanpa ketahuan oleh pria tersebut. Pria itu berjalan mengawasi pergerakan Echa yang hampir tak bisa ia lihat karena kondisi taman yang terhalang kabut. Beberapa saat kemudian, pria itu keluar dan menuju taman. Echa yang telah bersembunyi di bawah jembatan, melihat pria misterius yang sedang mencarinya. Echa melihatnya sudah berjalan di atas jembatan kolam, lalu Echa menyelam ke dalam air. Namun dia kaget bukan main, melihat mayat Rosa ada di dasar kolam. Sontak saja suara tersebut membuat pria misterius berhasil menemukan keberadaan Echa. Di saat yang sama anak-anak juga berlari kembali ke dalam rumah, namun sayangnya mereka tak bisa masuk ke dalam karena pintu masih dalam kondisi terkunci. Sementara itu, Echa masih berusaha menghindari pria misterius yang berusaha menangkapnya. Echa pun sempat menendang jembatan hingga pria itu terjatuh ke dalam kolam. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk berlari dan masuk kembali ke dalam rumah, namun pria misterius berhasil mengejar dan menangkap rambutnya. Echa tak punya pilihan lain selain mengunci pintu, meskipun beberapa helai rambutnya terputus. Ia lalu mencari keberadaan anak-anak, namun mendadak ia terdiam melihat satu jendela menuju taman terbuka. Ia kembali mencari anak-anak yang ia pikir telah berhasil masuk, dan rupanya mereka bersembunyi di tungku perapian. Ia lalu menyadari bahwa anak-anak keluar lewat pintu samping, namun tanpa ia ketahui pria misterius juga sudah berada di dalam rumah. Setelah anak-anak berhasil keluar, Echa berusaha kabur ke lantai atas, namun tak berhasil menariknya kembali ke bawah. Echa terus berusaha memberikan perlawanan saat pria misterius mau mencekik lehernya, hingga pria itu kemudian berhasil dijatuhkan dari tangga. Echa berlari keluar, pria tersebut lagi-lagi berhasil menangkap dan mencekiknya di lantai. Echa berusaha menggapai apapun untuk melukai pria itu, satu botol anggur merah rupanya gagal mengenai wajah pria misterius. Echa yang hampir kehabisan nafas berhasil meraih remote tungku perapian dan menekannya, hingga api pun menyambar bekas anggur merah yang berceceran di lantai. Kesempatan itu pun digunakan Echa mengambil batang besi dan menusuk telapak tangan pria itu. Pria misterius yang kini kesakitan tak bisa bergerak lagi, Echa pun berhasil keluar, dan di saat yang sama petugas kepolisian sudah tiba di lokasi. Indra lalu mengamankan Echa, ia juga mengabarkan kalau pria yang menyerangnya tadi sudah tertangkap. Ia akan dibawa ke kantor polisi dengan penjagaan ketat. Setelah itu, Echa sempat melihat pria yang hampir menghilangkan nyawanya, terlihat pria tersebut menatap tajam ke arah Echa. Echa berpikir siapakah pria tersebut sebenarnya. Hari berikutnya, Echa tersadar di ranjang rumah sakit. Ia lalu keluar kamar, namun ia merasa aneh karena ia tak melihat seorang pun di rumah sakit tersebut. Sesaat kemudian, dia mendengar deringan ponsel dari kamarnya. Tentu saja itu mengingatkannya kembali tentang kejadian yang baru ia alami. Setelah itu, telepon berhenti berdering. Echa kemudian menutup pintu kamarnya, namun tiba-tiba pria misterius muncul dan menyerangnya. Rupanya Echa hanya bermimpi, kejadian tersebut membuat Echa kini trauma dan harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan,
Film pun akhirnya berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.